Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Ya, selamat malam pemirsa dan juga Anda yang ada di studio. Luar biasa. Biasa, ini saat-saat menjelang peringatan proklamasi kemerdekaan. Iya, bulan dalam depan waktu sudah kurang dari 1 bulan. Betul, betul. Dan rupanya kita ada sekali. tamu yang luar biasa ini. Betul. Senang sekali dan saya ingin menyapa dulu pemirsa di rumah Silakan, ya, silakan, Pak ya. silakan. Pemirsa selamat bergabung dalam kemerian Saya setiap boleh juga ya malam Jumat, sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua dan Iya. selamat bergabung dalam acara kesayangan Plengkong Gading. Ya, meriah sekali dan saya sebetulnya agak sedikit campuran perasaan, Pak. Betul, Antara betul. sedih dan senang. Makanya Karena teman saya lihat, ya. biasanya kalau saya lihat Mbak datang itu sama sahabat saya Mas D. Iya, betul. Tapi malam hari ini kok tidak Saya kelihatan. ditinggal, Pak. Ada Ditinggal. peristiwa Tapi, gawat peristiwa. rupanya ya. Gawat tapi menyenangkan. Gawat Pak. menyenangkan, Karena ya. Mas Debio hari ini menikah. Senang banget. Jadi Kada, mudah-mudahan itu kada. kita doakan bersama semoga Betul, bahagia betul, selamanya. betul. Biarpun malam hari ini absen, tapi kita maafkan ya. Dan Pak Haryono, saya tadi sebelumnya agak beban karena saya diminta ganti Pak Debio. Oke. Ada pesan khusus, dia bilang nanti harus yang lucu katanya. Nah, padahal hari ini itu berbuat lucu, membuat orang lain ketawa itu Nanti jauh saya enggak, wakili. ini jauh lebih Saya susah wakili. ketimbang bikin partai katanya. Partai begitu banyak ya. Ya, baik. Betul. Malam hari ini khusus sekali. Apa Mas oke. Angget tema kita malam Ya, hari kebetulan ini juga harus kita apresiasi. Di studio hadir kurang lebih 40 penerima bantuan rumah pasca gempa di Kabupaten Bantul. Ya, selamat datang. Kita boleh yang nerima rumah bisa tunjuk jari. Oh, Ibu, Bapak, iya semua. Kita hadir mau di nanya, sini. kita mau nanya, mau dapat rumah lagi? Tapi syaratnya sama loh tapi. Jangan. Karena kita sudah hadirkan Pak Bupatinya. Dan Pak Bupati sudah berdoa agar ini peristiwa yang pertama dan yang terakhir. Iya, Jogja baik. ada wakil dari kelompok yang dulu intens menemani korban gempa dari Bangkit Jogja. Bangkit Jogja, kita tepuk tangan untuk Bangkit Jogja. Jangan dibalik, bukan Jogja Bangkit, tapi Bangkit Bangkit Jogja. Jogja. Juga Ada di ada- sini, ada di sana juga. Juga ada wakil perajin yang kita pajang di sini. Ini menandakan bahwa kerajinan di Bantul juga sudah bangkit sampai hari ini. Dari Apikri kita beri Ya, kita applause. berikan applause juga. Selamat malam, selamat datang. Ya, nanti kita. Saya juga, kecuali Ibu Bupati, ada juga Ibu Prabu dari PK3S di Yogyakarta. Dan Pak Idam, ya. Dan tentu saja ini menyenangkan sekali. Kita akan membicarakan tentang rumah gempa dan pendekatan budaya. pendekatan budaya. Betul. Jadi Karena menarik salah sekali. satu yang saya kagumi, Pak Bupati dalam waktu yang begitu singkat, itu dengan pendekatan budayanya bisa tetap menghidupkan gotong royong. Iya, betul. Kepedulian sesama yang di dunia ini makin lama makin jarang. Ya, itu yang kita bangga tentang Orang masyarakat. senangnya jadi penonton. Iya, betul. Kalau salah tepuk tangan, kalau benar didemonstrasi. Baik. Kita akan membicarakan masalah ini lebih lanjut. Menarik Betul, sekali betul. kita membicarakan masyarakat kita yang cepat bangkit karena Betul. masih ada budaya lokal yang terus ada gitu ya. Dan mudah-mudahan ini diteruskan, tidak saja di Bantul, tapi juga Bantul-Bantul banyak di seluruh Indonesia. Baik, kita menjadi contoh yang Betul, sangat baik betul, untuk betul. seluruh Indonesia. Dan kita Oke. akan saksikan visual yang satu ini. Hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2006, tak ada yang menduga sebelumnya. Gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter dalam waktu begitu cepat memporak-porandakan wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Rumah-rumah rata dengan tanah, sarana publik hancur, dan luka bencana begitu menyeluruh terasakan di mana-mana. Inilah ingatan duka yang tak mudah terlupakan begitu saja. Namun apabila kita merefleksikan apa yang kemudian berlangsung setelah peristiwa bencana, kita patut bersyukur bahwa solidaritas sosial, semangat kebersamaan, energi untuk bangkit dan tak larut berlama-lama di dera duka, hingga kecepatan pemerintah, terutama di wilayah bencana, dalam mengelola agenda pemulihan kondisi korban,
patut untuk memperoleh apresiasi. Di Kabupaten Bantul, wilayah yang kebetulan merupakan pusat bencana dengan korban paling banyak serta area kerusakan paling luas, bertemunya antara solidaritas, kebersamaan, dan pengelolaan program pasca bencana dari berbagai lembaga peduli, serta situasi tanggap dan kesiapan pemerintah dalam memfasilitasi keseluruhan agendanya, adalah gambaran nyata dari bekerjanya modal sosial dan kesadaran akan tanggung jawab bersama terhadap peran dan fungsi masing-masing institusi berhadapan dengan realitas kemasyarakatan dalam kondisi apapun juga. Salah satunya adalah apa yang ditunjukkan dengan cepat terselesaikannya pembangunan rumah dan fasilitas publik melalui berbagai dukungan dari berbagai pihak. Akan tetapi, mengingat begitu luasnya area bencana, begitu banyaknya korban dan kerusakan yang terjadi, begitu kompleks dan beragamnya kondisi bangunan rumah yang menjadi korban, semaksimal apapun upaya dan pengelolaan program pemulihan serta rekonstruksi rumah-rumah, masih tetap saja ada korban yang luput tersantuni. Fakta sosial inilah yang kemudian menggerakkan Yayasan Da Mandiri bersama dengan DNKS dan BK3S Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pendataan kembali rumah-rumah korban gempa di Bantul yang karena satu dan lain hal belum memperoleh bantuan rekonstruksi, baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga peduli. Kemudian, melalui intensitas pendampingan yang dilakukan oleh BK3S dan Gerakan Bangkit Jogja, mulai tanggal 12 Maret 2007 hingga 28 April 2008, selesailah pembangunan 40 buah rumah bagi korban gempa. Banyak terima kasih atas bantuan pembelian rumah dari Jogja Bangkit ini. Terima kasih ya kepada Bangkit Jogja. Setelah dikasih rumah ini, kami dapat menempati rumah ini dengan enak. Ya harapan saya setelah gempa ya bisa bangkit lagi. Assalamualaikum Pak Paryadi. Ya, ini mikrofonnya agak di. Begitu. Bapak dari Bantul, Pak ya. Iya. Jadi masih ingat peristiwa yang terjadi 2 tahun lalu ya. Iya. Bapak waktu itu sedang apa? Ya, saya kan waktu itu keadaan saya itu masih ya Tidur. Ya tiduran. Oh. Nah itu masih tiduran. Nah itu kan waktu baru sholat subuh, itu kan masih tiduran saya. Nah, pas waktu saya tidur, ruang anak saya itu masih kecil ya. Belum masih sekolah waktu itu. Belum. Kalau sekarang baru kelas 1 berarti waktu itu belum sekolah. Iya. Ini ciri khas orang Bantul Pak Aryono. Kalau mau bilang tidur itu ragu-ragu biasanya. Oh, jadi lelean seperti bupatinya begitu ya. Jadi begitu itu langsung lari keluar. Ya waktu itu saya sempat lari, tetapi saya kan anak saya kan masih di dalam. Balik lagi sampai saya itu tahu posisi rumah saya itu hancur, saya tahu. Oh, jadi kelihatan. Jadi waktu begitu hancur, saya kan ditimbali Pak Bupati, Pak Aryono, ini ayo kita gotong royong. Lalu Bapak ditari ya oleh Bu Prabu dengan timnya begitu ya. Jadi waktu ditanya itu gimana? Pak boleh rumahnya dibantu dibangun begitu gimana Bapak? Ya waktu dibangun itu ya boleh, tapi boleh. Ya. Iya boleh. Ikhlas kan Pak dibantu? Ikhlas. Jadi Bapak ikut noto batonya jadi tukang itu ikut. Dipaksa apa enggak? Ya enggak, orang rasa gembira, kalau enggak dapat rumah ya ini dapat rumah saya bersyukur aja udah. Makasih. Halo itu kan ada bekas pintu, bekas jendela dan sebagainya. Itu diumpetkan atau dipakai lagi? Ya waktu itu diumpetkan ya, itu disembunyikan. Oh enggak. Tapi jadi sekarang, masih bisa dipakai. Sekarang udah selesai pembangunan rumahnya. Sudah ditempati. Sudah. Lebih enak rumah sekarang atau rumah ini? Lebih nyaman sekarang. Lebih nyaman sekarang. Baik, terima kasih Pak Paryadi. Mudah-mudahan keluarga juga kerasan di rumah itu. Tapi anaknya sekolah tetap sekolah Pak. Iya. Kalau anaknya nggak sekolah nanti rumahnya dicabut lagi sama bupati. Oh iya. Pengennya anaknya besok jadi apa?
Ya. Bupati atau? Wah, nah itu tergantung yang kuasa aja. Oh, tapi saya sekolah itu kan tetap bisa saya. Sekolah tetap Pak ya. Iya. Saat tinggi-tingginya ya. Kalau perlu masuk Gajah Mada ya. Iya, alhamdulillah. Insyaallah. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Aryono, kita itu ada lagi juga. Kita ke sana Pak ya. Nyun sewu Pak Bupati, kita lewat belakangnya aja. Bu, mari Ibu agak berdiri Bu. Ini mikrofon dipegangi Bu. Ini mikrofon Bu. Ye, madepnya ke sana Bu. Ye, madep. Aduh Ibu. sudah di situ. Di situ aja. Mas, Ibu namanya siapa Ibu? Bu Lagio. Lagio, bukan Legio ya. Kok lucu. Ini Mas Dipyo biasanya yang lucu. Kalau sampean gantiin Mas Dipyo. Ibu anaknya berapa? Setunggal Pak. Setunggal. Lanang apa wedok? Putra. Putra, lanang nek putrane lanang ya. Padha ning nggonku lanang nek putra itu. Panjenengan pada waktu terjadi gempa itu sedang apa? Masih tidur. Oh masih tidur? Langsung lari? Enggak Pak, enggak sempat. Sempat? Ketiban semuanya bertiga. Iya. Oh, jadi yang ketiban sinten? Sampean? Suami sama anak. Suami sama anak? Iya. Telu-telunya ketiban semua? Iya. Lalu terus? Ya perlahan papanya dulu keluar. Berusaha keluar, terus putranya, terus saya. Saya panjenengan terakhir? Nggih. Piye to bapake kok diteh. Lah nggih, putranya dulu. Oh, putranya dulu. Sing nyelamatkan putranya sinten? Bapaknya. Bapaknya. Oh, bapaknya yang mondar-mandir ngambil putranya, ngambil ibune. Nggih. Nek durung eneng putrane dhisik, bab ibune dhisik nggih. Nah, panjenengan begitu sudah di luar masih kedengaran grebyeknya itu. Ya, nggih. Pak, langsung rubuh semua. Rubuh semua. Nggih. Panjenengan sampun tepang Bu Prabu dengan seluruh krunya yang nyamperi panjenengan atas izin Pak Bupati. Nggih. Nggih, ditari panjenengan. Nggih. Iki omahe didandani oleh Bangkit Jogja. Nggih. Pareng panjenengan. Lah nggih pareng, Pak. Oh, terus bapake melok dadi tukangin apa mboten? Mboten kan. Ora gotong royong. Lah niki penca ya Pak. Oh, bapaknya nggih penca. Nggih, sampean nggih penca. Jadi dua-duanya penca. Nggih kan dari PK3ST itu, Pak. Oh, ngaten nggih. Tapi Ibu, syukur nggih. Ibu sehari-hari bekerja di mengerjakan apa Ibu? Saya pijat tunanetra itu. Pijat tunanetra. Tapi waktu gempa sempat terhenti ya aktivitas pijat memijat sampai ya. saniki Pak. Soalnya mungkin di bidang jasa itu untuk saat ini sulit ya Pak. Lalu harapan Ibu apa ini terhadap apa? Ya saniki omahe pun ditandani pun dadi nggih. Sampun. Lebih nikmat nggih. Nggih. Nek ngerjaken pijat niku di rumahnya atau di tempat lain? Biasanya saya di Jogja, Pak. Oh, di Jogja. Iya. Oh, jadi Mboro dari Bantul ke Jogja. Enggak, biasanya kami punya tempat sendiri di Jogja. Oh, sekarang tempatnya? Untuk saat ini enggak dulu, Pak. Belum ada. Belum ada lagi. Nanti kita matur Pak Bupati piye nek atur ya. Atau matur Bu Prabu nggih ta? Nggih. Bapake nggih mijet juga. Nggih. Jadi bapak ibu ini mijet kabeh? Nggih. Nek anake tunanetra napa mboten? Mboten. Mboten nggih. Oh, baik, mugi-mugi matur nuwun nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Monggo, alon-alon. Alon-alon. Kita beri tepuk tangan. Pak Aryono, saya kira ada banyak kesaksian biasa ya. Jadi kita lihat Bu Prabu, Pak Bupati sudah berapa? 40 rumah Pak Bupati ya. 40 rumah kita selesaikan. Dengarkan dari Pak Paryadi, Bu Legio, sebetulnya satu yang ingin kita wartakan kepada siapapun bahwa ini ada semangat untuk bangkit, semangat untuk kembali, bahwa bencana terjadi harus menjadi masa lalu segera. Betul. Dan mandiri. Kita beri tepuk tangan. Janganlah kecil hati, orang kaya janganlah kecil hati.
Siapa tahu di hari depan nanti nasib kita juga akan berganti. Orang miskin janganlah takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezeki nyasar, ikut ngantri kalau operasi pasar. Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Orang miskin haruslah mandiri, orang kaya harus beri subsidi. Kemiskinan di bumi pertiwi, sejahtera janganlah miskin lagi. Takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezeki nyasar, ikut ngantri kalau operasi pasar. Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Mandiri, gerakkan mandiri kita. Ketika BK3S, Gerakan Bangkit Jogja, masyarakat korban, Yayasan Damandiri, dan berbagai lembaga peduli mengupayakan dukungan pembangunan rumah bagi korban bencana yang selama ini luput dari berbagai bentuk bantuan rekonstruksi pasca gempa. Harapannya hanya satu. Bagaimana masyarakat korban gempa yang kebetulan belum memperoleh bantuan dari manapun juga tidak harus mengalami penderitaan ganda akibat dari agenda rekonstruksi yang tidak menyentuh mereka. Sebab sebagaimana setiap peristiwa bencana, sesempurna apapun pendekatan yang dilangsungkan, merupakan hal yang wajar terjadi kekeliruan kecil dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, BK3S sendiri sebagai lembaga yang selama ini berperan aktif dalam mengkoordinasikan, membina, memediasi, dan memfasilitasi berbagai agenda kepedulian organisasi sosial di lingkungannya, perlu mengedepankan kehati-hatian di dalam melaksanakan bantuan rumah bagi korban gempa di Bantul. Dimulai dari akurasi data, kemudian sosialisasi tentang posisi, alokasi, hingga kriteria bantuan, sampai pada upaya pendampingan dan mendorong partisipasi masyarakat korban sebagai faktor bagi agenda rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebab upaya memberikan bantuan pembangunan rumah bagi korban gempa yang selama ini sama sekali belum tersentuh program serupa, mengandung sejumlah resiko. Dari persepsi yang menganggap bantuan tersebut mengkoreksi serangkaian agenda serupa yang berlangsung sebelumnya, atau harus berhadapan dengan kriteria kerusakan yang terus berkembang karena faktor waktu. Oleh karena itu, ketika melalui program tersebut BK3S, Bangkit Jogja, dan Yayasan Damandiri berhasil menyelesaikan 40 unit rumah untuk warga Bantul, maka diharapkan akan hadir pihak-pihak yang memiliki kepedulian yang sama untuk sejumlah warga korban lainnya yang masih berada dalam kondisi yang tak jauh berbeda. Sebab 40 rumah merupakan jumlah yang cukup banyak bagi upaya dukungan dari berbagai pihak yang menjadikan peristiwa bencana sebagai momentum merekatkan kembali solidaritas dan kebersamaan. Tetapi dari luasan dan jumlah korban masih memerlukan dukungan lain, tetap dalam bingkai solidaritas dan kebersamaan.
menurutku teks konstruksi di Jogja ini sudah bagus. Sudah semestinya kalau menurut saya. Sudah tepat sasaran. Ya sekarang udah kelihatan nyata lah. Namun pemerintah sebaiknya tidak memberikan janji-janji dulu pada masyarakat. Harapannya sih buat masyarakat Bantul dan sekitarnya itu setelah gempa ini mereka bisa bangkit lagi untuk memperbaiki ekonomi mereka, bisa bertahan hidup walaupun tidak hanya mengandalkan dari bantuan pemerintah. Ya, Pak Aryono, ini Mas. karena Mas. Anda Tadi itu kita sudah ngomong dengan penerima bantuan ya rakyatnya Pak Bupati ya. dan nampaknya Bapak belum boleh Iya, duduk berlama-lama. saya tadi duduk dengan Pak Pudio itu adalah dari Bangkit Jogja. Suka keliru Jogja Bangkit ini. Kalau kita undang ke sini bagaimana? Barangkali Pak kita undang. Iya Pak Pudio, monggo Pak. Enggak Pak. Waduh, monggo. Assalamualaikum Pak. Juga Pak Aryono selain ada dari yang menerima rumah ini. Adep sana Pak supaya sampean gambare jadi bintang lah sekarang ya. Ini kelamaan muter-muter di lokasi gempa akibatnya begini. Iya. Nah, yang kedua karena ini juga di samping penerima rumah itu ada wakil perajin yang datang ke sini. Mas Tris, Perajin korban mikrofonnya gempa Mas. juga gitu. Mikrofon. Mungkin Pak Muhayati. Pak Muhayati kita juga Pak panggil Muhayati, Pak Muhayati, monggo Pak. Saya jadi pendek-pendek deket bapak-bapak ini. Ya, monggo, sila tengah, tengah, Bapak saya dengar pengrajin Pak, Iya, pengrajin. Waktu kena gempa itu rajinannya hilang apa? Semua hancur. Bisa pakai bisa, Pak. Semua hancur. Saya waktu itu bakar. Oh bakar. Bakar itu Ya pakai bakar obor, ngerti ya. lah, bakar. Bakar itu sampai adzan subuh. Baru selesai. Belum tidur. Belum. Jadi waktu terjadi gempa masih di luar rumah. Ya, setelah subuh saya tidur. Oh. Kan istirahat. Bangsa rotok kalongan. Iya. Waktu itu adzan subuh selesai, mandi tidur. Terus? Jadi saat itu nggak tahu. Tapi keadaan rumahnya kayak apa setelah itu, Bapak? Retak-retak. Oh, nggak rata begitu Nggak nggak? rata. Oh. Alhamdulillah nggak rata. Nah, sekarang usahanya sudah bangkit kembali. Sudah bangkit kembali. Alhamdulillah kita Pokoknya beri nggak tepuk lama tangan, bangkit, lalu bangkit. Gara-gara bupatinya cekatan ya. Iya. Kalau boleh 3 kali masa jabatan pilih lagi ya. Kalau bisa. Kalau bisa. Lalu ini Pak Pudio, Pak Pudio. Ya, Pak. Ini kan rumah-rumah ada 40 ya, kita bangun itu. Kalau dihitung-hitung rumah itu berapa kira-kira harganya? Mungkin bervariasi. Ya. Bervariasi. Jadi kalau rumah baru sekali itu sekitar 30 sampai 35 juta, Pak. Nah, ini kita memanfaatkan sisa-sisa material yang masih bisa dipergunakan. Oh, jadi bersama yang punya rumah? Ya, jadi kita cari. Kita pisah-pisahkan. Ada yang jendela, ada yang pintu. Jendelanya masih usuk. bisa dipakai, reng, usuk masih bisa dipakai. Dan kekurangan dari untuk rumah inti tipe 36 itu kita suplai. Sediakan. Ya. Lalu Dan yang dikerjakan gotong royong dari kepala keluarga sendiri. Jadi Pak Bupati pidato-pidato itu gotong royong kudu urip terus gitu. Iya, iya. Jadi bukan borongan begitu bukan ya. Saya mau nanya sedikit saja pada Pak Buce. Kesan Pak Buce sebagai orang dari luar Bantul, luar Jogja terhadap semangat gotong royong Bantul seperti apa? Jadi kalau Bangkit Jogja tuh kronologisnya kita hari ketiga gempa datang dari Jakarta karena kita peduli terhadap gempa yang ada. Saya bersama kawan-kawan untuk mencari lokasi yang mungkin kita bantu. Setelah selesai ini kesan yang ada di Bapak seperti apa terhadap jadi masyarakat Bantul sudah lebih maju dari perekonomian dan gotong royongnya lebih bagus. Luar biasa. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Pak Aryono, nampaknya Bapak ini diaturi lenggah. Saya akan berbincang sama para narasumber. Silakan. Ya. Sekarang asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa.
pemirsa di rumah Anda masih mengikuti Pelengkung Gading pada malam hari ini dan kita bersama-sama akan berbincang-bincang tentang rumah gempa dan pendekatan budaya. Silahkan nanti kalau Anda ingin turut berpartisipasi di acara ini melalui 580-800. Tapi saya ingin berbincang-bincang dulu dengan Pak Idam Samawi, Bupati Bantul. Bapak, tadi sudah banyak pernyataan dari penerima bantuan dan sebagainya. Tapi ingin tahu juga sebetulnya masyarakat juga sudah lama nggak dengar gitu ya. Masyarakat Bantul ini sebetulnya sekarang sudah seperti apa kondisinya? Apakah sudah pulih betul? Ataukah seperti tadi disampaikan rumahnya lebih baik daripada rumah sebelumnya, maka kondisi perekonomian juga ternyata malah jauh lebih baik dan sebagainya? Atau ada yang masih belum pulih, Pak? Ya mungkin kalau kan ya Mbak Ninda kita flashback ke belakang gitu bahwa awal setelah 27 Mei 2006 itu ya saya sendiri sebagai pemimpin di Bantul ketika itu nggak yakin itu apa kita mampu keadaan yang demikian ya, yang meninggal lebih dari 4.700, lalu rumah yang roboh dan rusak berat itu lebih dari 100.000 rumah, lalu belum yang rusak sedang ringan. Pasar di Bantul itu semuanya pasar kabupatennya ada 30, yang selamat hanya 5, jadi yang 25 roboh, rusak berat dan seterusnya. Jadi sekolahan dan sebagainya. Nah, ketika itu saya pikir apa kita mampu. Gitu. Ya. Jadi, tapi saya bersyukur gitu ya ketika kita semua masyarakat Bantul sepakat ketika itu adalah bahwa yang ngeresakkan tuh yang punya. Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Gempa bumi ini yang menghendaki adalah yang memiliki kita semua. Gitu. Nah, yang bisa kita lakukan hanya berserah diri, mohon yang terbaik dan kerja keras gitu. Ya. Dan saya bersyukur juga ketika itu Bapak Gubernur Nusra Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X itu bagaimana meyakinkan rakyat Bantul, karena orang Jawa itu kalau menghadapi bencana alam, contohnya gempa bumi kemarin itu, kalau orang Jawa karena bencana alam kehilangan anggota keluarganya meninggal, itu sepertinya separuh kehilangan. Kalau kehilangan harta benda, orang Jawa kalau kehilangan harta benda karena bencana alam, itu seperti tidak kehilangan. Tapi ketika orang Jawa kena bencana alam dan dia kehilangan harga diri, itu kehilangan segala-galanya. Nah ini yang menjadikan kita semua sepakat bahwa harus kerja keras. Rakyat Bantul tidak boleh kehilangan harga diri. Bahwa ya sempat 22 hari kita shock bahwa ada yang ngemis di pinggir jalan, dan itu bukan karakter orang Bantul. Tapi saya bersyukur hanya 22 hari. Hari ke-23 tidak ada lagi yang ngemis dan seterusnya. Nah, kekuatan yang kita miliki tidak ada kata lain, sosial kapital yang kita miliki adalah gotong royong. Dan saya bersyukur yang seperti Pak Haryono ini banyak di dunia ini, yaitu yang membantu kita gitu. Dan saya matur beliau, kalau syaratnya saya harus ngelapis sepatunya beliau, tak lapis. Luar biasa segitunya ya Mas Angger ya. Ya Pak Haryono lalu Bu Prabu ini tanpa pamrih membantu rakyat Bantul, luar biasa betul. Pak Idam, ini ada satu pertanyaan yang jarang ditanyakan orang mungkin kepada Pak Idam. Ini gempa bumi itu terjadi baru saja Pak Idam dipercaya kedua kalinya. Betul. Nah sementara 5 tahun sudah diselesaikan, biasanya kan ini yang 5 tahun ke depan sudah akan starting point untuk program-program yang lain. Sebetulnya apa yang terjadi di Pak Idam waktu itu ketika sebetulnya rencana yang sudah dirancang untuk tahun periode kedua lalu harus berhenti? Jadi ya saya bersyukur itu sesaat saja. Pada hari ketiga gempa bumi, setelah sholat isya itu, saya sempat frustrasi tapi nggak pernah saya sampaikan bahwa setelah selesai sholat, saya mempertanyakan pada Allah ketika itu. Waktu itu saya tanyakan karena bagian frustrasi tadi. Ya Allah, kenapa engkau ambil sekalian saya ketika itu? Gitu ya. Itu putus asa, tapi hanya sesaat. Lalu saya istighfar, lalu bahwa saya mohon ampun gitu. Ya kan lo bayangkan Mas, kerja 7 tahun gitu. Lalu hanya beberapa detik, 57 detik. Enggak sampai 1 menit ya Pak ya? Enggak sampai 1 menit. Ya kalau yang melihat kenyataan pada hari itu, dan bagaimana hari pertama, hari kedua itu sore hujan. Iya betul. Masyarakat datang ke saya, Pak Bupati mau minta tenda. Lalu saya tidak bisa. Ada soal apa yang kemudian menjadikan Pak Idam, wah ini nggak boleh frustasi ini? Pasti ada yang memicu kan? Jadi tadi justru bagaimana mereka larinya ke saya. Ketika ada yang anggota keluarganya meninggal, mereka menanyakan kepada saya, Pak Bupati, mohon dibantu kain kafan. Gitu. Hari pertama itu, lah bayangkan Mas, 4.000 kain kafan dari mana gitu. Lalu saya spontan waktu itu menjawab,
udah kalau nggak ada kain kafan pakai kain apa maksudnya kain batik apa kain yang jari gitu. Pak Bupati jarinya kependem di bangunan. Betul. Lalu saya bilang udah Bismillahirrahmanirrahim, makamkan aja tanpa kalau perlu tanpa kain kafan. Allah Maha mengerti. Jadi situasi yang demikian, Mas. Ya, baik. Jadi sangat Kembali ke apa namanya pertanyaan saya tadi, Pak. Sekarang masyarakat Bantul sudah pulih dan lebih baik kondisinya? Ya, jadi kalau dari sisi pembangunan fisik nyaris sudah selesai. Sekolahan kita 99% lah. Dan lebih bagus gitu, Mbak. Lebih bagus ya, ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan lebih bersemangat lagi gitu ya. Mungkin masih ada di sana sini menyisakan kecil-kecil apa gesekan di masyarakat. Kok dulu Pak Wiro kok dapat 15 juta, saya kok dapatnya 1 juta gitu. Jadi saya kira suatu yang wajar lah. Apa yang karena memang bantuannya 3 macam gitu. 15 juta, 4 juta, yang berat 1 juta. dan sedang. Dan ukuran dapat 4 juta atau ukuran 4 juta di mana di Pleret dengan 4 juta di Sedayu itu bisa berbeda gitu. Nah ini saya kira tadi sebelum acara dimulai saya sampaikan 1,7 triliun digulirkan tanpa perencanaan. Nah perbandingan APBD Bantul belanja pembangunan 300 miliar itu merencanakannya 1 tahun. Itu aja masih ada titik lemah. Gitu. Nah, saya kira suatu itu yang pun wajar. kadang-kadang harus berkelahi sama DPRD. Baik, kembali ke masalah kriteria ya. Saya ke Bu Prabu kalau begitu sekarang. Dari 40 rumah yang disediakan dan sekarang sudah selesai ini, Ibu, dan nanti akan diserahkan secara simbolis, kriterianya sebetulnya seperti apa? Mana yang layak untuk mendapatkan bantuan ini, Bu? Kebetulan kami dari BK3S bekerja sama dengan Yayasan Dan Mandiri, yaitu Pak Hayono Siono. Kita mendapat tugas untuk melakukan survei dan juga sosialisasi kepada calon penerima bantuan rumah dengan 7 kriteria. Ya, diantaranya rumah roboh rusak berat, keluarga itu mempunyai anak balita atau anak di bawah 15 tahun, kemudian tidak mempunyai sumber daya untuk membangun rumah, status tanah jelas milik dia, dan kemudian mau bekerja secara gotong royong untuk membangun rumah. Dan kemudian kami melakukan survei dan mendapatkan calon penerima yaitu di 10 kecamatan yang tersebar, dan dengan bantuan bekerja sama dengan Bangkit Jogja kita membangun sampai dengan 8 tahap. 1 tahap 5 rumah. Dari mulai bulan Maret tahun 2007 selesai sampai Juni tahun 2008. Alhamdulillah sudah selesai, mungkin bisa ditempati dengan layak, dengan seadanya. Dan kami juga tetap berharap semoga Pak Hayono tetap membantu kami untuk melanjutkan program. Dari data yang dulu ditemukan oleh BK3S, sebetulnya ada berapa yang layak dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh BK3S? Sebetulnya masih banyak. Masih banyak ya. Ya, yang masih bisa layak untuk dibantu. Maka dari itu saya tetap menghimbau kepada Yayasan Dan Mandiri, terlebih kepada Bapak Hayono tetap bisa membantu, dan kami sebagai yang mensurvei di lapangan akan tetap bekerja dengan Yayasan Dan Mandiri dan Bangkit Jogja. Mbak Ninda, ini sebaiknya mumpung disaksikan banyak orang ya ada orangnya. Oh gitu. Seperti apa gitu kan? Pak Haryono, monggo tanggapannya sebelum nanti kita secara simbolis akan menyaksikan ya penyerahan secara simbolis maksud saya. Kita serahkan sekarang. Oh begitu ya Pak ya? Saya kira ya. Oh baik. Pak Dio, monggo Pak. Baik. Baik, kalau begitu saya mengundang Pak Haryono Siono, kemudian Bapak Pudio Budoyo selaku Ketua Program Bangkit Jogja yang nanti akan menyerahkan kepada Pak Haryono Siono. Pak Haryono Siono akan menyerahkan kepada Pak Idam Samawi mewakili masyarakat, dan Pak Idam akan menyerahkan kepada 2 orang wakil masyarakat ya, Pak Mariadi dan juga Ibu Legio tadi. Kemudian Ibu Prabu kami mohon berkenan menyaksikan ini semua dari BK3S. Jadi Pak Budio, ini kita akan serahkan berdua kepada Pak Bupati ya. Serahkan. Jadi ini 40-nya sudah beres. Ada air, ya ada di poster, ada jendela, ada pintu, tidak bocor. Nah, jadi Pak Bupati ini saksinya, pemborongnya. Kita serahkan bersama-sama Pak Bupati. Monggo. Monggo. Kami serahkan. Itu manfaat.
Selamat. Selamat, mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi. Biar dipotret. Ya, pengalungan bunga ini mudah-mudahan menjadi simbol. Selamat menempati rumah baru dan mudah-mudahan terus bisa berkarya, terus bersemangat. Selamat sekali lagi. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Pemirsa, masih di Pelengkong Gading dan silakan kalau Anda ingin turut serta dalam perbincangan ini ke 580-800. Baik, saya ke Bu Prabu kembali. Bu Prabu, tadi salah satu kriterianya adalah asal mau bergotong royong untuk membangun rumah ini. Ini pendekatan budaya juga ya Bu ya, karena betul-betul masyarakat kita ini
mau selalu ya gotong royong begitu. Saya tanpa menyebutkan daerah lain, tapi saya rasa di masyarakat di sekitar kita ini sangat cepat pulihnya antara lain karena itu, sementara di daerah lain barangkali kurang cepat pulihnya karena mungkin kurang mampu bergotong royong. Tapi apakah ini salah satu yang Ibu lihat selama ini dalam pembangunan itu? Dengan bergotong royong kan dari warga sekitar untuk membangun rumah tersebut bisa berkurang biaya untuk upah. Dengan sendirinya dikerjakan bersama-sama dengan masyarakat sekitar. Itu meringankan dengan pembangunan yang akan dilaksanakan bersama-sama. Dengan kegotong royongan akan cepat terbantu semuanya. Baik, rupanya ada telepon, kita jawab dulu. Selamat malam, Pelengkung Gading. Malam. Selamat malam, dengan Bapak siapa di mana? Pak Yanto, Condong Catur. Pak Yonto, monggo silakan Pak. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati, Pak Haryono, dan para pejabat yang lain. Saya mengharapkan sekali untuk tayangan ini bisa ditampilkan di TV Pusat atau Jakarta dengan harapan supaya orang-orang yang sedang diproses maupun yang akan melakukan sesuatu yang tidak baik bisa kembali sadar dan mencontoh suri teladan dari bapak-bapak seperti ini yang peduli dengan masyarakat. Saya mengharapkan sekali tetesan air mata selalu menyeliang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Yanto, terima kasih. Mungkin Pak Haryono ini bisa Pak Bupati, dengan izin Pak Bupati ini Pak, ini nanti akan kita tayangkan Pak melalui sistem komputer. Jadi tidak saja secara nasional, tetapi akan kita tayangkan secara internasional. Wah. Sehingga ini akan masuk di dalam jaringan seluruh dunia. Baik, terima kasih. Jadi Pak Yanto langsung terjawab Jangan khawatir. Iya, terjawab. Mas Angger, apa komentarnya? Saya kira Pak Haryono tadi adakah yang ingin disampaikan? Betul. Jadi saya sudah berunding dengan Pak Bupati, tidak terus-menerus kita membangun rumah karena ekonominya sudah mulai bangkit. Jadi pendekatan budaya Pak Bupati ini akan kita perkuat lagi dengan pendekatan sosial dan ekonomi. Sehingga saya telah minta juga kepada Ibu Prabu supaya BK3S dan K3S bersama-sama masyarakat di Bantul itu mulai membangun pos-pos daya, dan pos daya Bantul ini sekarang sudah go internasional. Nah, jadi sudah dijadikan contoh dan mendapat tamu, bahkan sebentar lagi sebelum 17 Agustus Pak, tamu-tamu dari Kabupaten Bekasi akan datang ke Bantul. Begitu juga nanti bulan Agustus tamu internasional akan kembali lagi sowan ke Bantul. Jadi ini Bantul ini dengan pendekatan budayanya Pak Idam ini udah luar biasa. Saya jadi promotor Bantul. Baik, terima kasih. Ada penelpon kembali kalau tidak salah. Kita sapa dulu Bapak. Selamat malam, Pelengkung Gading. Selamat malam. Jadi dengan Bapak siapa di mana nih Pak? Bapak Tugimen di Klatek. Oh silakan Pak. Ya, ini Bu, kita cuma mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan jajarannya karena 2 tahun gempa ternyata Bapak Bupati mampu memberikan Bantul bangkit yang benar-benar bangkit. Jadi kami cuma mengucapkan terima kasih sekali pada Bapak Bupati. Gitu aja Bu. Begitu saja Bapak. Ya baik, terima kasih. Oke, kita ke Pak Idam juga ya. Iya, saya kira soal ini setelah Bantul berhasil melampaui soal-soal yang terkait dengan duga bencana dan seterusnya, tentunya ada agenda ke depan yang juga diperlukan dukungan masyarakat. Seperti apa Pak Idam? Ya, jadi saya kira kita sekarang ini baru mencoba untuk bukan mencoba tapi sudah mulai memikirkan untuk bagaimana perekonomian kegiatan perekonomian di Kabupaten Bantul. Jadi 42% rakyat Bantul itu menggantungkan hidupnya dari pertanian, 18% dari kerajinan, dan 14% dari pasar tradisional. Nah, hari ini kita sedang membangun 3 pasar tradisional kita, Mas Angger. Jadi 1 pasar Piungan, yang kedua pasar Niten, dan yang ketiga pasar Imogiri. Itu 1 pasar kita bangun sekitar di 17 miliar rupiah. Dan kita, mohon maaf, kita tidak bangun mall gitu ya, tapi kita bangun pasar tradisional tadi. Nah, ini bagian dari cermin kita ingin gerakkan kembali perekonomian kita. Dan saya bersyukur ekspor kerajinan tahun 2007 itu dibandingkan dengan, kalau 2006 nggak bisa dipakai ukuran karena gempa bumi, tapi dibanding 2005 itu meningkat 4 juta US dollar 2007. Jadi dibanding 2005, saya kira ini sudah mulai ada tanda-tanda baik bahwa kita mulai pulih gitu. Hanya kami masih punya keprihatinan ketika ya ada beberapa yang alat-alat produksinya rusak, dan kita baru
ketemukan dengan perbankan, mungkin penjadwalan kembali utang, lalu kalau pemutihan saya nggak sepakat, saya nggak setuju gitu, itu tidak mendidik. Tapi bahwa mungkin dengan penjadwalan kembali. Baik, ada penelpon kembali, kita jawab. Mas Anggir sekarang menjawab, monggo Mas Anggir. Atau Pak Haryono mau menjawab penelpon? Silakan Pak Haryono. Enggak. Ya silakan. Selamat malam. Halo. Ya. Halo, selamat malam. Ya. Bapak dari mana? Ini dari Sleman Pak Haryono. Sugeng dalu Pak Haryono. Sugeng Prabu maupun Pak Bupati. Akhir lambang nih. Pertama kami mengucapkan terima kasih meskipun saya dari Sleman tapi saya menjiwai yang ada di Bantul. Saya merasa memiliki Bantul sehingga setiap saat Bantul ada acara saya masuk. Nyuwun sewu saja. Nomor 2, saya juga mengucapkan hari ulang tahun Bantul, mudah-mudahan ini tetap jaya dan tetap bisa berkembang terus Pak Idam. Nomor 3, saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Idam. SMS saya 27 Mei bisa dilaksanakan bahwa Bantul bangkit dengan gotong royong, yaitu kita mengobarkan lagi api Pancasila, yaitu Ekasila gotong royong itu sendiri. Ini adalah wujud nyata daripada kegotong royongan masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa dianut oleh masyarakat Indonesia secara menyeluruh Pak Haryono. Nyuwun sewu aja. Selanjutnya masalah ekonomi. Kami mohon ini ekonomi kita bangkitkan terus dengan menggunakan semangat koperasi Pak Idam. Nyuwun sewu monggo Pak Haryono untuk bisa membantu lebih lanjut dan ini tidak hanya berhenti pada saat ini. Mudah-mudahan Bantul tetap jaya. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Irlambang. Terima kasih sekali. Ya, kebetulan Mbak, nanti 20 Juli Mbak Ninda itu bertepatan ulang tahun Bantul yang ke Kabupaten Bantul yang ke-177. Lalu temanya itu Bantul bangkit ini dengan kita ingin kita harus pandai bersyukur dengan cara berterima kasih kepada semua pihak. Nanti pas tanggal 20 Juli itu sudah ada dua duta besar yang menyatakan akan datang sendiri. Semua donatur yang membantu Bantul termasuk Pak Haryono kita aturi nanti. Oh baik, mudah-mudahan bisa rawuh ya. Lalu yang kedua tadi ya bahwa pertama pandai berterima kasih, pandai bersyukur, pandai berterima kasih. Lalu yang kedua kita ingin menatap masa depan yang lebih baik gitu. Mbak Ninda, ini kalau Bantul ulang tahun ke-177, bulan depan ini BK3S juga ulang tahun ke-33. Pas ya? Iya. Jadi supaya tidak diskriminasi, saya kira kita beri aplaus juga pada Iya, betul. Terima kasih. Cuma kita akan lanjutkan kita akan lanjutkan perbincangan menarik ini. Saya potong ya Mas Angga dan setelah kita saksikan yang satu ini. Terbaru Karita, Al-Quran warna-warni rekor muri, Al-Quran dengan 30 warna di dalamnya. Saksikan pula pameran 500 jenis Al-Quran di Karita Youth Center hingga tanggal 20 Agustus 2008 pukul 9 pagi hingga 9 malam. Beragam variasi Al-Quran, kaligrafi, serta produk pendukung terpajang di sini. Al-Quran warna-warni rekor muri hanya di Karita Muslim Square Gaya Muslim Muda. Jalan C. Simanjuntak nomor 73, telepon 0274 584477. Kapila Wastu Personal Image Development adalah lembaga pengembangan diri dan kepribadian yang melatih sumber daya manusia untuk menjadi berkualitas melalui kecerdasan emosional dan spiritual, membentuk jati diri dengan kepribadian unggul. Kapila Wastu Personal Image Development bukan hanya sekedar lembaga pelatihan biasa, tapi lebih tepat sebagai tempat pelatihan yang syarat dengan muatan lokal, namun tidak akan tenggelam oleh kekuatan global. Dengan mengikuti pelatihan di Kapila Wastu, Anda akan tampil beda, menjadi percaya diri, dan lebih bermakna. Kapila Wastu, change yourself today. Apa tanda? Yo, selak ijo. Yo, selak ijo. Bojomu ki manut to nek karo aku. Tak pusingne manut bojomu. Wes iki dienggo. Carane nek wis nganggo ora kena omong. Malah gampang. Nek suwe aja 30 dino. Lho pengen laris ora? Pengen. Ora kena tata jalma. Anane mung mantuk karo bebek. Wis Ben. Mas.
Acara ini dipersembahkan oleh Jogja, ayo gumegrah, bangun bangsa, bangun negara, guyub rukun dan gotong royong, bebarengan dan mandiri. Ojo padha cekak atimu, gagah bareng nyambut gawe, muga Gusti dadi langgesane, makmur negarane. Warga Jogja, ayo gumegrah, bangun bangsa, bangun negara, guyub rukun dan gotong royong, bebarengan dan mandiri. Ojo padha cekak ati, gagah bareng nyambut gawe, muga Gusti dadi langgesane, makmur negarane. Ojo padha cekak ati, gagah bareng nyambut gawe, muga Gusti dadi langgesane, makmur negarane, makmur negarane. Terima kasih musik kreatif Rara Sati, Reza Selika, juga Canting Dance Company, dan tadi ada juga para Pragawati, termasuk Pragawati cilik dari Samurai Pro. Ini Luar tadi biasa. waktu Pragawatinya. Terima kasih musik kreatif Rara Sati, Reza Selika, juga Canting Dance Company, dan tadi ada juga para Pragawati, termasuk Pragawati cilik dari Samurai Pro. Ini Luar tadi biasa. waktu Pragawatinya nongol itu, muncul itu, Penarinya. saya menduga Pragawati yang tadi. Oh, Pragawati cilik yang tadi, yang kecil. Ini pasti dengan kalau dilihat dari cara melihatnya gitu, Ya. waktu Pak Aryono belum ada tuh. Pragawati cilik. Oh gitu. Saya pikir itu ada anak Bantul itu. Bantul ya. Saya malah mau usul sama Pak Bupati kalau Iya. ke Pareng, Pak. Iya. Dalam rangka peringatan ulang tahun Bantul ke-177, Iya. tanggal 20 sampai 17 Agustus.
kalau Bapak berkenan bikin lomba anak-anak lari 60 meter begitu Pak. 60 meter? 60 meter aja, jangan 100. Iya. Karena anak-anak kan anak-anak SD, SMP Iya, gitu. iya. Tapi kenapa angkanya 60 Pak Rian? Karena kalau 100 nanti tempatnya nggak ada. Oh. Jadi 60 aja, 60. Kalau Bapak Diskon. berkenan, itu salah satu saya usul lomba itu kita sediakan Pak. Hadiah bupati, tapi kita yang bayar. Ya. Itu satu Pak. Yang kedua dalam Bapak tadi kan ngendiko mau bidang ekonomi. Kalau Bapak berkenan 20 sampai 17 Agustus siapa yang bikin koperasi, tapi koperasi beneran Pak. Untuk 1 tahun kita kasih korting bunga bank BPD 50% korting. Udah luar biasa. Ini spontan ya. Tadi Ini juga khusus spontan. orang Bantul atau Bantul dulu yang lain nanti menyusul ya. Saya kira ada sekian ratus kabupaten bisa datang Minta semua. Boleh, gitu. boleh. Nanti harus gotong royongnya sama Iya, Pak Bupati. betul. Karena bupatinya harus kerja keras itu. Ya, Dalam baik. 1 bulan membuat koperasi. Tapi atas dasar partisipasi gotong royong. Bukan diinstruksi Pak, harus tumbuh dari masyarakat. Baik. Nah, sekarang tapi kita perlu tanya pada Ibu Prabu, karena ini kan kira-kira kalau dirumuskan begini, ini soal dalam rumah udah selesai, udah sekian orang dibangun dan seterusnya, tentu ini berikutnya adalah urusan di luar rumah gitu. Nah, adakah agenda BK3S terkait dengan soal-soal tadi Pak Bupati sudah membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan dukungan terhadap program-program ekonomi, Pak Haryono juga sudah menyiapkan diri, lalu agenda BK3S ke depan seperti apa? Untuk yang akan datang mungkin kami dari BK3S juga selain untuk masalah membantu mencarikan calon mendapatkan rumah, kami juga mempunyai program yaitu ke SLB di Bantul, diantaranya Marsudi Putra 2 Pak, dengan Bina Siwi yang kami bantu dalam bentuk entah itu dalam bentuk bangunan maupun dengan bentuk kelengkapan mereka untuk sekolah, karena SLB itu memerlukan banyak sekali perhatian, dan untuk itu kami berusaha untuk tetap mencarikan pendonor untuk bisa membantu SLB di Bantul. Ya, baik. Terima kasih Bu. Ada penelpon kita jawab dulu. Ya, selamat malam Pelangkung Gading. Selamat malam. Selamat malam. Ibu siapa di mana ini Bu? Ibu Alina di Kartinda 1 Bangun Jiwa Kasihan Bantul. Oh, injih, monggo Bu. Ini warga Bantul ini Bu. Iya, silakan Ibu. Selamat malam Bapak Bupati. Selamat malam. Iya, selamat malam dulu juga Ibu Bu Prabu Kusumo. Ibu narasumber pokoknya semuanya yang berada di studio. Selamat malam. Ya. Buat Mas penyiarnya juga selamat malam, Mbak penyiarnya juga selamat malam. Ini selamat malam Ibu. Kami seluruh keluarga Bantul khususnya mengucapkan selamat ulang tahun ini Bapak ya, Bapak Bupati yang ke-177. Terima kasih. Mudah-mudahan Bantul kita tetap jaya, tetap istilahnya maju ke depan melangkah ya. Buat yang ini juga saya tanya begini Bapak, yang ini tadi ada himbauan untuk membangunkan pasar niten. Ya. Nah ini kalau bisa kami ini mendaftar bagaimana cara dan syarat-syaratnya bagaimana begitu Bapak. Baik. Dan mudah-mudahan nanti peserta yang lainnya akan mendengar siaran kita yang di TPRI ini. Ya, baik. Kita akan istilahnya ingin jawaban dan baik. Langsung dari Pak Idam ya. Terima kasih Bu Alina. Terima kasih langsung dijawab nih Pak Idam. Jadi Bupati nggak enak, harus Kenapa? ngurusi kios malam-malam gitu. Iya betul ya. Jadi Bu Alina tadi. Ibu Alina ya. Alina bahwa prioritas pertama adalah pedagang yang lama. Jadi tidak boleh ada satu pun bakul di pasar niten yang lama lalu dia tidak dapat tempat. Itu prioritas utama. Dan untuk pedagang yang lama yang sudah menempati pasar niten yang lama itu tidak dipungut Rp1 pun. Padahal kita bangun 17 miliar itu, Mbak Ninda. Kalau nanti itu lebih baru kita bisa yang baru. Karena pengalaman kita di beberapa daerah itu kalau di pedagang yang lama itu harus membeli, misalnya 1 kios 40 juta, itu biasanya ganti orang nanti yang jualan. Betul. Yang pedagang lama yang sudah babat talas sejak pertama, waktu loro-lokonya itu bisa hilang semua. Nah, kalau lebihnya nanti, karena ini yang mendaftar sudah kapasitasnya kalau nggak salah hanya tinggal 300 lagi pedagang yang bisa masuk.
yang mendaftar sudah 1.000 lebih. Mungkin kita undi nanti. Oh baik, jadi sistemnya diundi nanti akhirnya ya. Baik. Dan yang pasti tidak boleh ada satupun keluarga pejabat yang dapat kios maupun ini penting ya. Itu kan Kepala Dinas Pendapatan Daerahnya Pak Abu Darin saya sudah bilang, kalau sampai ada keluarga pejabat Bantul dapat kios, saya copot Anda. Oke, penting banget ini ya. Itu ketegasan yang luar biasa. Baik Pak, tadi Pak Haryono ingin menyampaikan sesuatu? Oh cukup ya, baik. Karena tadi kebetulan langsung masuk ke layar, jadi saya pikir Bapak ingin menyampaikan sesuatu. Pak Idam, tadi pendekatan budaya dan juga ini mumpung Bantul mau ulang tahun ya, saya sangat menghargai Bapak selalu mengatakan saya ingin warga Bantul tidak malu menjadi orang Bantul gitu ya, dan selalu Bapak dengungkan bahwa nggak malu misalnya bicara kepada dunia luar atau ya baik di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, saya orang Bantul itu bukan dengan rasa malu gitu ya Pak ya, ini bisa didengungkan lagi nanti Pak ya. Jadi begini Mbak Ninda ya, ini pengalaman saya ketika saya kelas 1 SMA, teman satu bangku saya namanya Warto. Kalau satu bangku kan satu meja, itu mesti kita dekat ya. Dia sudah berkali-kali main ke rumah saya ketika itu. Terus ketika saya ingin main ke rumah dia bilang, oh surasah gini, selalu menghindar. Terus saya tanya, rumah Anda tuh rumahmu di toh Warto? Jogja di Kidul gitu. Lah sampai 6 bulan dia tetap nggak mau ngaku. Saya paksa, kalau Anda nggak mau memberitahu rumah Anda dan saya tidak boleh main ke rumah Anda, mulai besok Anda nggak boleh main ke rumah saya. Nah akhirnya saya diajak ke dia, ternyata Cambambang Lipuro. Gitu. Dia malu mengatakan Cambantul gitu. Nah ini nggak bisa terjadi. Nah upaya yang kita lakukan dengan apa? Dalam sejarah perjalanan bangsa ini, ketika Porda itu belum pernah satu kali pun Bantul ini juara umum. Tahun 2007 kemarin kita juara umum satu sak-DIY gitu. Ini bagian dari Bantul bisa berbuat. Gitu. Baik. Ada penelpon, kita jawab dulu. Wah penelpon ini bertubi-tubi. Selamat malam, Lengkong Gading. Iya. Ya, selamat malam. Dengan Bapak Paulus. Pak Paulus, silakan. Putih atau jas merah. Iya. Terkait dengan jargon apa? Gotong royong. Iya baik. Jadi sebetulnya kiat Pak ini menyemangati rakyat gotong royong. Maaf Bapak, terputus-putus Bapak, maaf. Ya, sekali lagi bisa lebih jelas, maaf. Jargon ini ajaran Soekarnoisme. Oh ya. Ya. Pak Idam sehingga rakyat bisa semangat dan bangkit sekarang sudah pulih kembali. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Agir bisa memetik tadi apa yang disampaikan. Saya kira ini apresiasi bahwa konon katanya jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah dan soal gotong royong. Lalu yang ditanyakan adalah implementasi ke depan soal dua hal tadi, soal jas merah sama soal gotong royong, Pak Idam. Ya, saya kira konkret itu bahwa kan ciri wanci bangsa kita ini bahwa digembleng, hancur, bangkit kembali. Up and down. Ya, dan saya kira tidak ada kata patah gitu, berhenti. Dan saya kira masyarakat Bantul sudah sepakat gitu. Kita ingin menyongsong masa depan yang lebih baik. Gitu. Jadi kita harus ikut memberi warna gitu pada peradaban dunia. Ya kalau saya boleh matur ya Bantul ini kan bagian Indonesia kita. Nah, mestinya kita patut kecil hati hari ini kalau kita sangat tidak diperhitungkan oleh dunia. Nah, kita harus ikut mewarnai peradaban dunia. Nah, dengan tidak ada kata lain, kita siapkan kualitas manusianya. Dengan cerdas, berakhlak mulia, berkepribadian Indonesia. Ya, itulah yang sudah selalu dikampanyekan oleh Pak Idam. Makanya tadi saya kan usul Pak, jadi dibangkitkan anak-anak itu anak-anak sudah mulai menyenangi olahraga Pak. Sehingga tadi Bapak kan sudah ngendiko, Pak, sekarang sudah mulai jadi juara. Nah ini itu Pak maksud saya. Jadi secara fisik meter, gitu mulai lari, karena lari itu sebagai awal dari seluruh kegiatan atletik. Baru nanti kemudian sepak bola dan lain-lain. Tapi kalau tidak bisa lari, nggak bisa Pak sepak bola Pak. Satu lagi Pak Reno, bahwa tahun 2008 ini dan itu sebelumnya belum pernah. Dan kita Bantul tadinya nggak pernah mimpi bahwa untuk jumlah lulusan terbaik di
DIY itu Bantul, Pak. Bantul. Oh, baik. Ada penelpon, minta maaf. Saya harus menjawab penelpon dulu. Selamat malam, Pelengkung Gading. Selamat malam. Selamat malam, Bapak siapa di mana? Bapak Bejo dari Gayu. Ya, silakan, Pak Turgo. Selamat malam kepada Pak Idam Zamali. Ya. Kali Pak Sinten, Pak Haryono Suyono. Iya. Ya, Pak badhe nyuwun usul niku. Menawi napa? Peringatan hari ulang tahun Kabupaten Bantul menika. Iya. Menawi boten dipusataken di satu tempat. Iya. Saged napa mboten? Salipun warga-warga liyane, sak liyane warga Bantul, boten teng satelah kabupaten mungkin kan boten nate saged tumut anggenipun perayaan napa niku. Perayaan ulang tahun Kabupaten Bantul menika. Nggih, ngaten mangaten Pak. Matur nuwun. Nggih, monggo. Silakan Pak. Ini warga Bantul yang lain kira setiap tahun kita lakukan demikian. Ya. Tidak hanya di Trirenggo atau di Paseban, tapi juga di Gabusan. Ya. Terus untuk kegiatan wayangan itu di 17 kecamatan. Ya, Ketoprak dan sebagainya gitu. Jadi hanya memang ketika kita ngaturi tadi ya duta besar, beberapa gubernur, beberapa bupati, wali kota, juga beberapa donatur yang membantu Bantul, kan tidak mungkin mungkin duta besar Jepang di Kasian, duta besar mana di Sewon, itu tidak mungkin. Pak Idam yang bingung ya, menemaninya ya. Jadi memang harus ada satu kegiatan yang itu terpusat. Nah, walaupun kegiatan yang lain seperti Bantul Expo yang dimulai tanggal 1 Agustus sampai 11 Agustus itu di Gabusan gitu. Jadi ini rangkaian dari kegiatan ulang tahun Kabupaten Bantul, tidak fokus hanya di satu tempat saja. Sepakat itu. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti ya dengan penuh semangat dan bahagia tentu saja. Kita masih akan lanjutkan perbincangan menarik ini setelah yang satu ini. Terbaru Karita, Al-Quran warna-warni rekor muri, Al-Quran dengan 30 warna di dalamnya. Saksikan pula pameran 500 jenis Al-Quran di Karita Youth Center hingga tanggal 20 Agustus 2008 pukul 9 pagi hingga 9 malam. Beragam variasi Al-Quran, kaligrafi, serta produk pendukung terpajang di sini. Al-Quran warna-warni rekor muri hanya di Karita Muslim Square Gaya Muslim Muda. Jalan C. Simanjuntak nomor 73, telepon 0274584477. Saya sebelumnya dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Keroncong Request. Bukan sekedar musik komoditas sesaat, tetapi tembang abadi dengan irama yang menenangkan hati. Keroncong Request hanya di TVRI Jogja. Ya, hal-hal yang akan atau bisa kita sampaikan beberapa contoh-contoh Rasulullah dan sahabat Rasul. Pentingnya beberapa poin-poin tadi ini hanya saya rangkai dalam bahasa yang huruf-huruf yang mudah diingat saja. Misalkan seseorang itu kan kerja sip ya kan, ada pagi, sore atau malam. Seseorang yang pengen sehat hendaknya mentaati saran-saran orang yang pandai di bidangnya. Saksikan Sentuhan Kolbu setiap Jumat pukul 19.30 hanya di TVRI Jogja.
Mas Angger, kalau kita lihat tadi batik-batik ditampilkan juga dan tadi Pak Idam juga mengatakan bahwa ingin mewarnai dunia gitu ya. Antara lain batik Bantul yang dikenakan Bu Prabu ini juga indah sekali loh Bu. Nah ini mudah-mudahan bisa ya mewarnai dunia betul. Batik Bantul ya Bu ya, betul ya. Iya dan ini semakin batik Bantul. Iya. Jadi indah sekali juga teman-teman dari pengrajin Apikri ya, Mas. Ya, ini ada berbagai macam kerajinan yang ditampilkan pada malam hari ini. Sekali lagi semoga terus bisa bertahan dan berkembang terus gitu ya. Baik, saya ke Bu Prabu juga. Sebetulnya kalau misalnya program BK3S tadi yang Ibu sebutkan sangat mulia, sangat perlu dukungan tentu saja. Apa yang Ibu rasakan, dukungan seperti apa yang Ibu rasakan diperlukan oleh BK3S? Kami sebagai mitra dari pemerintah mengharapkan dukungan yang besar dari pemerintah daerah dan untuk pemerintah daerah tingkat 2 mungkin untuk K3S untuk tetap bisa mendapatkan dukungan yang baik dan jalinan kerjasama yang baik untuk bisa mengusahakan usaha kita yaitu UKS, usaha kesejahteraan masyarakat dengan segala permasalahannya dan kita berusaha untuk membantu permasalahan itu. Untuk itu kita tetap meminta dukungan yang besar dari pemerintah daerah dan juga pemerintah daerah tingkat 2. Iya, baik. Jadi ini dukungan yang biasanya memang di seluruh Indonesia ada ya Bu ya, seperti ini ya, dan langsung didukung oleh pemerintah daerah masing-masing. Betul. Dan biasanya untuk saya katakan ke Mbak Dinda, untuk bantuan dalam berupa uang, kami sebetulnya prihatin sekali. Kami dari BK3S setiap tahun hanya mendapatkan 23 juta dari pusat ya, dan kemudian dari melalui dinas sosial APBD kami mendapatkan 50 juta dan itu baru 3 tahun. Jadi kami tetap harus berusaha mendapatkan pendonor dari luar untuk bisa melakukan UKS ya Pak Ahyono. Pak Ahyono lagi ya nih. Ada sesuatu Pak Bupati barangkali ini secara nasional. Jadi ada gerakan-gerakan masyarakat yang sekarang ini menjadi langka dan di Bantul ini termasuk yang bagus karena gotong royongnya hidup. Jadi sebenarnya bukan berapa jumlah uang yang harus disumbangkan, tetapi bagaimana gerakan itu bisa menimbulkan partisipasi yang sangat luas. Seperti tadi disampaikan Pak Pudio itu. Jadi rakyat membantu. Sehingga harga rumah itu bukan 50 juta, tetapi mungkin separuhnya, bahkan mungkin sepertiganya. Karena tenaga yang menyumbang bekas-bekas pintu yang masih bisa dipakai itu dengan sukarela disumbangkan kepada tetangganya dan juga kepada mereka yang membutuhkan. Jadi hal-hal seperti itulah sebenarnya yang oleh Pak Bupati hidupkan di Kabupaten Bantul dan mudah-mudahan ini menular ke kabupaten-kabupaten yang lain. Ini lain dari pembangunan berbasis budaya ya Mas Angger ya. Soal apa tadi Pak Haryono menyebutkan gotong royong partisipasi, tetapi kalau ini tidak dikelola secara baik dan ke depan diskemakan menjadi satu kebijakan tingkat kabupaten gitu, ini juga rentan Pak Idam karena yang namanya bencana kan tidak hanya gempa saja. Ini sebentar lagi ada bencana namanya kampanye 9 bulan. Nanti juga ada dan benturan-benturan seperti itu bisa mencerai-beraikan gotong royong. Seperti apa Pak Idam mensikapi itu semua? Iya, jadi kita di Bantul ini sudah sepakat Mas Angger bahwa bangsa ini pernah mencoba dalam kurun waktu yang cukup panjang menempatkan politik sebagai panglima tertinggi. Dan yang terjadi apa? Disintegrasi, pemberontakan dan sebagainya gitu. Lalu bangsa ini juga pernah mencoba menempatkan ekonomi sebagai panglima tertinggi. Tapi nyatanya utang kita nggak ketulungan banyak. Sumber daya alam kita hancur-hancuran gitu. Karena untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi 8% dan seterusnya. Nah, kenapa kita tidak mencoba budaya bukan sebagai panglima tertinggi ketika kita berbangsa dan bernegara, tapi sebagai koridor, sebagai frame ketika kita berbangsa dan bernegara. Artinya ada yang dikaitkan menggunakan kebudayaan gitu. Betul. Karena apa? Kami di Bantul yakin karena kalau ekonomi itu muaranya isi perut gitu. Jadi kepentingan gitu. Politik kekuasaan. Nah, kalau budaya kami yakin itu cair gitu. Jadi tidak mungkin kalau dengan pendekatan budaya ya tadi bahwa kita bicara budaya itu bicara kamanungsan. Berbicara kehidupan gitu. Lalu tidak ada sekat lagi apakah nyun sewu kelambine abang, hijau atau kuning gitu. Atau tidak ada sekat lagi nyun sewu agamanya apa, enggak ada lagi. Ketika kita bicara budaya dan kita bicara budaya, bicara kamanungsan tadi. Dan kami di Bantul membuktikan dalam kurun waktu yang cukup panjang itu terbukti gitu. Cair betul gitu. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat gitu di antara kita. Menarik sekali dan kembali ke masalah bencana tadi ya. Saya nggak mau menyebut bencana
kampanye loh. Kita bilang semacam bencana. Karena bisa betul-betul ini ya melonggarkan ikatan persaudaraan. Baik, saya kembali ke bahwa kita bencana kita sikapi sebagai kita hikmahnya ada ya Pak ya, hikmahnya ada. Bagaimana Pemda Bantul ini menyikapi ini dan hikmahnya ke depannya seperti apa? Kita belajar manajemen bencana dan sebagainya ya Pak ya. Tentu saja kita tidak berharap ada bencana lagi, tapi kita sadari sepenuhnya bahwa negara kita ini betul-betul di daerah bencana. Bagaimana Pak? Saya Mbak Ninda ya sempat kecewa berat itu tanda kutip dengan beberapa ilmuwan itu yang dengan sok mengatakan di lewat media bahwa ada celah opak dan sebagainya di Bantul. Nah, masyarakat Bantul baru aja kena gempa bumi, udah ditakut-takutin gitu, bahwa di bawahnya Bantul itu ada Ngronggong dan sebagainya, ada segala macam gitu. Sampai jengkel saya suatu ketika ketemu dalam satu seminar, saya tanya, lah Prof pernah masuk ke dalam tanah Pak? Oh ngerti, saking jengkel saya gitu. Lah coba investor nggak ada yang berani masuk dan sebagainya karena ditakutin tadi. Nah oke, kalau itu memang ilmu pengetahuan dan sebagainya, kita bisa diskusi di tempat terbatas, bukan untuk nakut-nakutin. Nah kami di Pemda Bantul sudah sepakat bahwa kita harus waspada Mbak. Seperti apa? Misalnya di pantai selatan, kita sudah tentukan titik 7 km dari pinggir pantai. Dan masyarakat di sana sudah kita kasih tahu bahwa seandainya terjadi tsunami, lari sampai ke titik 7 km tadi. Karena tsunami terbesar di dunia itu tidak pernah melampaui titik 7 km. Itu satu. Lalu yang kedua, semua yang di daerah yang rawan tadi, itu IMB-nya khusus. Jadi dia harus konstruksinya kayak apa dan sebagainya. Yang konsekuensi logisnya adalah kita kita mungkin tidak perlu membayar IMB. Untuk ngurus IMB tidak perlu. Asal membangunnya harus tadi yang tahan gempa dan seterusnya. Baik, terima kasih sekali dan waktu kita sudah sangat terbatas sekali. Dari Pak Aryono, silahkan Pak. Yang disebutkan pendekatan budaya oleh Pak Bupati. Jadi masyarakatnya itu diajari akrab bencana. Betul. Apakah itu bencana alam, apakah itu bencana politik, ataukah itu bencana Plengkung Gading dan sebagainya. Artinya itu kalau ini tontonan, mari kita tonton. Sesudah itu kita kembali sebagai keluarga besar. Kalau ada bencana, mari kita tangani. Sesudah itu kita hidup dengan keterhati-hatian tadi. Jadi inilah yang disebut pendekatan oleh Pak Bupati tadi. Saya sangat setuju Pak Bupati. Terima kasih Pak Aryono Siono, terima kasih Pak Idan, terima kasih Bu Prabu, juga Ibu Bapak yang hadir di sini. Terima kasih banyak. Untuk para penelpon juga terima kasih untuk Yayasan Mandiri Jakarta, juga pemerintah Kabupaten Bantul, terima kasih Quality Arts Organizer, juga Margaria Batik untuk busana yang saya kenakan bersama Mas Angger, juga para penyanyi dan para peragawati, juga perajin binaan Apikri Jalan Imogiri Barat Bantul. Terima kasih. Kemudian Mas Bram Italia beserta para peragawati dari Samurai Pro, juga Pelangi Sound System. Terima kasih untuk Bapak Sugeng Aloy Siswawinoto, pimpinan musik kreatif Rarasati beserta musisi dan penyanyinya. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Juga Mas Ranto dan Mbak Novi, pimpinan Canting Dance Company beserta para penarinya dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kita akan berjumpa kembali dalam Pelengkung Gading berikutnya. Saya dan Mas Angger mohon diri. Terima kasih, selamat malam. Biarpun bumi berguncang, kau tetap Indonesiaku. Biarpun matahari terbit dari barat, kau tetap Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan daku darimu. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam
bersama untuk menyanyikan lagu Kebiar-kebiar, Indonesia merah darahku, Indonesia putih tulangku.